Tuh kalau kalian lihat, nggak ada supirnya ya. Tuh. Ini bener-bener super ketat banget ini teman-teman. Bahkan sudah di sel di sini mereka mengcovernya lagi dengan sebuah pintu. Meskipun banyak orang gini, teman-teman, itu suasananya terlihat creepy, teman-teman. Jangan lupa subscribe. Yo teman-teman, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama gue Rian Satrian. Jadi hari ini tepatnya di San Francisco di day kedua, gue bakal ngajak kalian jalan-jalan virtual. Dan lebih tepatnya kali ini gue bakal mengunjungi salah satu tempat bersejarah yang ada di San Francisco. Nanti setelah itu kita bakal ekspor lagi ke tempat lainnya. Dan ya, pastikan kalian subscribe channel gue dan jangan lupa juga di share. Jangan lupa di like juga, jangan lupa juga di komen semua video-video gue supaya gue lebih semangat bikin videonya buat kalian. Jadi ini pukul 9 pagi teman-teman. Ini ada matahari panas, cuman ini sangat dingin teman-teman. Tangan gua dingin sekali, beku. Ini tadi gue lihat suhunya itu di sekitar 9 derajat Celcius ya kalau gue lihat ya. Ini dingin banget sih, karena itu gue memutuskan pakai jaket. Karena ini sudah memasuki musim dingin ya, jadi meskipun di California itu nggak ada salju, tapi tetap aja tergolong cukup dingin. Meskipun begitu, California itu setidaknya dinginnya tidak terlalu parah ketimbang state-state lain yang ada di East Coast, lebih tepatnya ya. Karena kalau di East Coast itu dinginnya itu benar-benar sampai minus-minus teman-teman, parah sih. Jadi ini suasana kota San Francisco di pagi hari pukul 9 pagi. Gue lagi di jalan North Point dan gue bakal jalan ke arah sana nanti ke depan. Nah itu nanti karena itu adalah midpointnya, karena dari situ nanti gue bakal explore tempat bersejarah. Nah, kira-kira tempat bersejarahnya seperti apa? Kalian stay tune aja, pantengin video gue sampai akhir. Dan ya, jangan lupa juga di subscribe. Nah ini ya tuh, kalau kalian lihat itu, ini adalah salah satu mobil yang ada di California. Ini sama sekali nggak ada supirnya teman-teman. Tuh kalau kalian lihat nih ya, gue zoom ya. Dia kiri kanannya semuanya ada sensor. Jadi ini tuh nggak ada supirnya. Tuh kalau kalian lihat, nggak ada supirnya ya. Tuh. Look at that. Mobil hantu ya teman-teman ya. Bagaimanapun teknologi semakin berkembang, jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, jangan sampai tertinggal. Nah, jadi nanti gue bakal videoin lagi nanti setelah sampai di meeting pointnya sebelah sana. Wah, ini dingin banget sih teman-teman. Bahkan tangan gue pun merasakan dinginnya. Ini belum seberapa sih dinginnya ketimbang di daerah East Coast ya. East Coast itu dinginnya bener-bener minta ampun deh. Lebih parah dari ini. Wah. Lihat di situ ada yang namanya kayak kapal tempur gitu ya. Ada kapal besar gitu tuh sebelah sana. Nah, ini sepertinya bukan. Ini kapal buat Perang Dunia Kedua, teman-teman. Liberty Ship Museum. Jeremiah O'Brien. Wah, keren banget ya. Ini kalau kena matahari ini enak banget sih. Dinginnya jadi nggak terlalu nyengat banget. Ini gue lagi ada di Pier 35 dan gue bakal ke Pier 33 karena itu adalah tepat untuk midpointnya di sebelah sana. Jadi kita bakal sama-sama explore San Francisco hari ini. Ya, ini suasananya. Wah, asik banget ya. Ini banyak orang sih yang kesini pasti. Karena salah satu tempat destinasi wisata juga untuk para turis lebih tepatnya. Dan tempat bersejarah juga teman-teman yang akan gue datang ini. Nah, kalian penasaran kan tempatnya seperti apa? Tonton video gue ini sampai akhir. Seperti biasa ya. Entah dimanapun pasti ada yang namanya makanan-makanan dari Amerika Latin. Kita lihat nih makanannya. Tacos, tortas. Hola. Hola, hot dog, tacos, quesadillas, No, chicken beef hot dog. no está bien. Ini ¿qué quiere? Coffee guys, fruit, croissant with Nutella, Muffin, Coca-Cola, Coffee, croissant, fruta. Lucu banget frutanya, keren. Wah.
Yang jual juga cakep tuh. Kita udah ready sih, tinggal ngasih tiketnya aja. Hello, Hai. you have a ticket? Yes, tahun. The QR code. 10:35, just stay around here. Oke, thank you. Ya teman-teman, jadi ini gue udah ada di midpointnya. Nah ini gue udah tinggal nunggu aja sih, karena untuk perahunya itu di 10.35. Dan kali ini gue bakal kemana nih? Kalian lihat ini ada salah satu dari miniaturnya tuh. Ini ada Pulau Alcatraz ya teman-teman ya. Ini adalah penjara yang terkenal sekali pada masanya, itu penjara yang super ketat untuk penjagaannya. Nah, kita nanti bakal eksplor ke sana. Nanti gue sambil cerita ke kalian untuk sejarah dari Alcatraz itu seperti apa. Dari bagian depannya ya. Wah. Oke lah, kita langsung meluncur aja ke perahunya karena sebentar lagi. Ya kalian stay tune aja, ini antreannya nih. Sebentar lagi lah kita nanti bakal ke sana. Oke. Kursi ini pasti dingin banget ya, karena ini tangan gue aja beku nih. Waduh, kacau. Ya teman-teman, jadi gue udah mau masuk ke perahunya ya. Nah, tuh. Ini jalanannya goyang-goyang teman-teman. Karena kena air ya, ombak. Ada kebagian tempat. Capek deh. Ya teman-teman, jadi gue udah di perahunya dan ini yang paling atas ya. Ini udah paling atas nih. Tuh. Sekarang kita bakal jalan ke pulaunya, Pulau Alcatraz. Let's go. Udah gak sabar nih, udah excited banget nih. Jadi perahu kita udah jalan teman-teman tuh, itu dermaganya Pier 33. Dan kita ini udah di perjalanan. Wah, asik banget sumpah. Gila, gue kalau naik kurs gini ingatnya kayak naik Bertie Island sih gitu ke New York ya. Keren banget sih. Sana nih. Keren habis teman-teman. Kita sebentar lagi sampai, ini cuma mau makan waktu kurang lebih 30 menit lah, nggak lama, nggak terlalu lama ya. Kita sambil enjoy view juga. Tuh. Wah. Itu pulaunya sebelah sana tuh, bentar lagi sampai lah. Nah, nanti gue videoin lagi kalau udah di pulaunya. Kalian enjoy view dulu, oke? Kita udah sampai nih teman-teman, nggak terlalu lama ya. Attention please. We are now approaching a topside landing. If you are We seated. have a map of the island behind me, and you're welcome to grab a picture of that if you like. Ya teman-teman, jadi kita udah sampai di Pulau Alcatraz ya teman-teman ya. Nah ini kalau kalian lihat itu di situ ada tulisan Indians Welcome, karena pulau ini dulu adalah milik dari suku Indian ya teman-teman ya. Tuh makanya tulisannya Indian Property. Ini mereka yang pakai tour. Gua bakal explore sendiri di sini. Nah ini sepertinya menara penjaga ya, jadi buat memonitor tahanan-tahanan yang ada di sini gitu kan. Gila. Ini kalau gue bilang ya, ini pulaunya termasuk cukup bersih ya teman-teman ya. Maksudnya karena dirawat ya mungkin ya. Jadi teman-teman, jadi gue sambil ini ya, sambil bercerita sejarah tentang Alcatraz ini. Jadi nama Alcatraz ini berasal dari bahasa Spanyol yang berarti Alcatraz. Pada tahun 1775 penjelajah Spanyol yang bernama Juan Manuel adalah orang pertama yang berlayar ke pulau ini teman-teman. Nah sekarang yang dikenal dengan Teluk San Francisco gitu. Dan seiringnya waktu
nama pulau ini diganti menjadi Alcatraz ya, jadi bahasa Inggris gitu. Sementara arti Alcatraz biasanya didefinisikan atau artinya itu yang berarti pelikan atau burung aneh. Nah, ini juga ada beberapa guide buat navigationnya. Wah, nih kita lihat lah, ini apa ya? Oh, ini officer. Jadi ini semacam perkantoran atau tempat sosial teman-teman dulunya ini pada masanya. Jadi Alcatraz ini juga sempat dijadikan film ya. Itu salah satunya itu film The Rock. Nah, itu seru juga, itu salah satu film action yang keren pada masanya. Kalian bisa tonton, nanti gue cantumin deh. Nih, di samping sini atau di mana nanti gue biar kalian bisa nonton juga. Nah, teman-teman sambil bercerita juga. Jadi selain Alcatraz ini terkenal dengan penjagaan yang super ketat, apalagi ditambahkan penjara ini di tengah pulau atau di tengah laut gitu kan ya. Jadi itu sangat menyulitkan tahanan-tahanan untuk kabur. Tapi ada yang berbeda teman-teman, karena pada masa itu ada 3 orang yang berhasil kabur dari penjara super ketat ini. Bahkan di tengah laut mereka bisa kabur dari tempat ini hanya dengan menggunakan sendok teman-teman. Wah, gila, keren banget ya. Nanti gue bakal ceritakan lagi sejarah-sejarahnya nanti setelah di dalam deh ya. Wah, itu. Jadi ini lihat teman-teman, jadi ini tuh benar-benar di tengah laut. Di antara kota, terus di sana ada pulau lagi. Kalian bisa bayangin ya, ini pada masanya benar-benar seram apa. Bahkan ada yang namanya pembulian juga teman-teman di penjara ini, teman. Kita langsung masuk aja ya ke penjaranya ya. Karena gue juga penasaran dengan sel 3 bersaudara ini yang berhasil kabur itu. Wah, kita bakal lihat lah sama-sama ya. Tuh, Peace and Freedom, Home of Free Indian Land. Kita sudah mau sampai nih ke sel tahanannya. Ini jalannya agak naik ya teman-teman ya. Selain ada tour pada pagi sampai sore, mereka juga menyediakan juga tour malam teman-teman. Wah, itu pasti lebih ekstrim lagi, lebih horor lagi gitu kan. Karena pada siang hari aja gitu atau pagi hari, ini suasananya aja udah cukup mencekam ya. Karena memang pada masa itu banyak sekali tawanan-tawanan yang bunuh diri, bahkan tidak sanggup sama perlakuan dari tahanan lain. Kita bakal masuk sebentar lagi. Jadi gue sambil cerita sejarah dari Alcatraz ini. Alcatraz ini adalah penjara sangat ketat pada masanya. Apalagi penjara ini ada di tengah laut. Tapi ada yang berbeda teman-teman. Ini ada 3 bersaudara atau yang biasa disebut juga dengan Frank, terus Claire sama Maurice. Mereka berhasil kabur dari pulau ini dengan hanya menggunakan sebuah sendok teman-teman. Wah, itu benar-benar idenya benar-benar gila sih. Bahkan ide mereka tersebut itu ada beberapa film atau beberapa movie yang mengangkat dari cerita tersebut. Berhasil kabur dari penjara dengan menggunakan sendok. Itu banyak sekali film-filmnya yang mengangkat kejadian itu menjadi film teman-teman. Nah, ini kita sudah ada di dekat tahanan-tahanannya. Nanti kita bakal masuk, nanti gue bakal berceritakan lagi sama kalian di dalam sana, oke? Dan lebih tepatnya pada tahun 1962 pada tanggal 11 Juni 3 saudara ini berhasil kabur hanya dengan menggunakan sendok. Mereka berhasil mengelabui para penjaga, dan bahkan ide cemerlang dari 3 bersaudara ini, mereka berhasil mengelabui penjaga atau polisi-polisi yang ada di penjara Alcatraz ini menggunakan boneka teman-teman. Wah, itu gila. Jadi mereka bertiga itu setiap malam mengupas dinding-dinding menggunakan sendok. Jadi setiap malam jika ada petugas-petugas yang datang atau ngecek-ngecek, mereka mengelabui semua penjaga itu menggunakan boneka di tempat kasurnya teman-teman. Wah, itu idenya benar-benar gila sih. Gue udah di belakang dari tahanannya. Kita bakal masuk ke dalam. Nanti gue bakal videoin lagi di dalam isinya, oke? Kita langsung ke dalam aja nih sekarang. Nah, ini adalah salah satu dari gate mapnya. Ada lighthouse sebelah mana. Di industri ada water tower. Tadi kita lihat ada water tower, terus ada guard tower, itu tadi kita udah lewatin juga yang pertama kali. Nah, kita bakal ke cell house-nya nih teman-teman. Nih. Wah, mantap, kita langsung masuk lah ya. Native America Indian.
yang menemukan pulau ini. Ini adalah cell house-nya. Nah, ini sepertinya sel untuk pakaian-pakaian ya, atau laundry ya. Tuh teman-teman tuh. Ini lebih jelasnya dari sini. Tuh. Ini ruangan untuk laundry ya, pakaian-pakaian gitu. Nah. Dan di sini sepertinya tempat untuk mandi teman-teman, karena ada shower-showernya tuh. Jadi setelah mereka mandi, mereka ganti pakaiannya di sini, tuh, untuk menyiapkan pakaian mereka, gitu kan, pakaian mereka. Kita bakal jalan lagi. Nah, tuh. Tempat mandi para tahanan pada zaman itu, gila. Gue gak kebayang sih ya, seseram apa gitu, karena ibaratnya penjahat-penjahat kriminal yang kelas kakap, yang kelas sadis, yang membunuh banyak orang itu berkumpul menjadi satu di penjara ini, teman-teman. Wah, itu kita nggak kebayang. Ada grup jago-jagoannya pasti itu. Bahkan yang baru masuk penjara yang sekelas kayak mencuri gitu, pasti mereka dijadikan anak buah dan disuruh. Bahkan kalau mereka nggak kuat, mereka pasti bunuh diri, gitu kan? One, English please. Press that green button upstairs. The volume's right here. You can put that around your neck. Don't take this down the hill. It has an alarm. Thank you so much. Nah, ini kita langsung naik ke atas. Jadi kita tahu proses alur-alurnya setelah mandi mereka ke tempat pakaian sebelah sana, teman-teman tuh tadi. Ini gue dapat audio tournya juga. Nah, ini tahanannya, teman-teman. Wah. Nah, ini seperti yang kalian lihat. Di situ ada yang namanya blok B ya, teman-teman. Jadi sepertinya penjara ini itu terbagi dari beberapa blok. Seperti yang gue lihat ini di sini kita lagi ada di blok B. Dan di sebelah sana itu ada blok D dan ada blok C dan ada blok A sebelah sana. Wah. Jadi ini adalah tahanan atau penjara pada masa itu, teman-teman. Seseram ini ya. Tempat tidurnya, bahkan mereka toiletnya di situ juga. Wah, gile. Ini kalau malam seru banget sih turnya ya. Pasti serem banget sih. Ini isinya, teman-teman. Nanti gue bakal ngasih unjuk ke kalian itu penjara si 3 bersaudara ini yang berhasil kabur dari sini, teman-teman. Narator atau officer yang terkenal pada masa itu. Wah, gila. Ini nama-nama officernya. Terlihat untuk blok B ini sepertinya isinya semuanya hampir sama ya, ukuran-ukuran dari selnya. Sorry. Nah, bahkan di blok ini ada terbagi dari beberapa lantai juga, ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 gitu, teman-teman, kalau kalian lihat. Kita bakal ke arah sini. Wah, ini masih sama ya, teman-teman ya. Untuk sel-selnya masih sama. Jadi ini adalah yang menjadikan berita terburuk ya bagi Alcatraz sendiri ini pada tahun 1962, tanggal 11 Juni. 3 bersaudara ini berhasil kabur. Ini adalah Claire, John, dan Frank, teman-teman. Nah, ini bahkan mereka dijadikan incaran para polisi pada zaman itu ya. Dan mereka berhasil kabur hanya dengan menggunakan sendok makan, teman-teman.
Wah, benar-benar idenya itu nggak masuk akal ya pada zaman itu ya. Dan mereka berhasil mengelabui para penjaga yang mengecek mereka setiap malam dengan menggunakan boneka yang dikumpulkan ya dari mereka gitu. Nih seperti ini tuh contohnya. Nah, dan mereka kabur itu setiap malam itu mereka membuat lubang dengan menggunakan sendok lalu mereka menutupnya dengan pakaian-pakaian mereka ini seperti ini. Benar hebat ya untuk cara kaburnya gitu. Maksudnya sama sekali nggak terpikir ya pada zaman itu ya. Dan nah ini salah satu cara mereka kabur seperti ini teman-teman. Mereka membuat lubang menggunakan sendok. Lalu mereka naik ke pipa-pipa lalu ke atas. Lalu mereka turun lagi. Dan setelah itu mereka menggunakan sebuah parit atau seperti perahu kecil gitu untuk ke arah kota gitu teman-teman. Semenjak kejadian itu atau peristiwa kabur 3 bersaudara itu menjadi berita jelek bagi Alcatraz sendiri ya, karena memang Alcatraz itu kan terkenal dengan penjara yang super ketat. Ini di sini ada contoh kamar dari si 3 bersaudara ini teman-teman. Kita bakal kasih unjuk ya. Nah ini. Nah ini teman-teman. Tuh. Mereka berhasil mengelabui para penjaga dengan menggunakan boneka seperti itu teman-teman. Tuh. Jadi memang terlihat seperti orang tertidur ya. Padahal itu bukan mereka karena itu boneka yang mereka buat untuk mengelabui para penjaga gitu. Dan mereka berhasil kabur di lubang itu tuh teman-teman. Menggunakan sendok. Wah gila. Idenya benar-benar hebat ya. Ini adalah contoh dari penjara dari 3 bersaudara itu. Tuh. Ini pun sama ya, dibikin seperti aslinya. Di sana ada lubang juga. Itu benar-benar di luar hal gitu maksudnya idenya ya, kabur menggunakan sendok gitu. Bahkan banyak sekali film-film yang mengangkat dari peristiwa kabur dari 3 bersaudara ini menjadi sebuah film. Itu seperti Escape Plan dan masih banyak yang lainnya teman-teman. Itu kalian bisa tonton juga, itu film yang bagus juga teman-teman. Nah, ini kita bakal ke blok yang selain karena gue bakal tunjuk ke kalian untuk suasana bloknya seperti apa ya selain blok B. Ini kita lagi ada di blok C. Nah, kita lihat ya di blok C. Sepertinya blok C ini agak besar ya ruangannya ya. Apa cuma feeling gue ya? Blok C ini agak besar teman-teman. Ini bahkan mereka mendekorasi seperti asli ya. Ada beberapa ya seperti contoh dari sel pada zaman itu. Bahkan dari handuk-handuknya, dari tempat tidurnya. Wah. Dan ini pun juga sama, dibikin seperti aslinya pada zaman itu. Wah. Ini blok apa ini yang sebelah sini? Kita lihat ya. Wah, ini bener-bener super ketat banget ini teman-teman. Bahkan sudah di sel di sini mereka mengcovernya lagi dengan sebuah pintu teman-teman. Sepertinya ini adalah sel untuk tahanan yang memang kelas berat ya atau kelas kakap ya teman-teman ya. Wah, lihat ini serem banget nih. Tuh, gue udah di dalamnya. Wah, gila, gue gak kebayang nih pada zaman itu ya seseram apa di sini. Ini kalau tur malam sih seru banget ya karena suasana mistisnya kerasa banget sih pasti gitu.
Wah, ini blok D, teman-teman. Sepertinya blok A dan D itu adalah diperuntukkan untuk tahanan-tahanan yang kelas berat ya, yang memang ada perlawanan lah gitu, ibaratnya kasar lah gitu ya. Karena itu mereka dipisahkan, tidak berdekatan lah untuk sel-selnya gitu. Wah, gila. Excuse me. Ya teman-teman, jadi di sini mereka ini yang tertera di gambar ini adalah mereka yang penjahat-penjahat yang kelas besar lah ibaratnya. Ini ada Mickey, Bumpy, The Red, The Birdman, ada Creepy, ada Dog, ada Machine Gun. Ini nama-nama panggilan mereka ya. Ada dari Starface, teman-teman. Wah, gila. Penjara ini orang-orang penjahat pada zaman masanya ya. Ini kita udah di blok D. Dan sekarang kita bakal ke blok A ya teman-teman ya. Karena kita udah ke blok B, udah ke blok C. Kita udah ke blok D juga. Kita sekarang ke blok A teman-teman ya. Kita keluar lagi. Gila. Bahkan meskipun banyak orang gini teman-teman, itu suasananya terlihat creepy teman-teman. Karena memang pada masa itu banyak sekali orang yang meninggal di sini ya. Entah itu kekerasan pada orang-orang tahanan lain atau seperti tekanan gitu kan. Kita nggak ada yang tahu pada masa itu seperti apa. Tapi memang penjara ini memang terkenal angker pada zaman itu teman-teman. Nah, kita bakal ke blok A ya. Ini blok C, situ blok B, dan kita bakal ke blok A teman-teman. Nah, ini blok A teman-teman. Ini blok A. Bener kan? Gue sudah tahu ya peta-peta di sini seperti apa. Nah, ini blok A. Oh. Ini adalah tahanan mereka yang ditempatkan di blok A dan di blok D teman-teman. Tapi ini dikunci teman-teman, kita nggak bisa masuk. Gila, seru banget ya. Nah, ini suasananya dari luar seperti ini. Wah, gila. Nah, ini kita bakal ke ruang makan para tahanan teman-teman. Jadi ini adalah ruang makan para tahanan yang berkumpul di sini untuk makan. Ini seperti kantin mereka lah. Ini suasananya seperti ini. Creepy ya. Ini kalau malam nggak kebayang sih serem-serem apa. Excuse me. Nanti gue bakal bikin lagi tour malam di Alcatraz. Kalian stay tune aja, oke? Mungkin nggak sekarang, mungkin di next time gitu berikutnya. Karena gue mau ngasih unjuk ke kalian dulu ini yang pada siang hari seperti apa. Jadi supaya gambarnya terlihat jelas. Karena kalau malam gelap gitu kan, tidak bisa terlihat terlalu jelas gitu. Jadi kita bakal balik lagi ke kota. Kalian stay tune aja, oke? Kita akan cari makan. Oh, ini adalah mereka-mereka yang terkenal pada masanya. Dijadikan bingkisan-bingkisan ya teman-teman ya. Merchandise gitu. Dari $9, $20. Bahkan ada yang sampai $60 teman-teman. Wah. Wah, keren juga ini ya. Alcatraz Island, San Francisco. Wah. Keren.
Kunci-kunci. Gimana? Harganya $13. Ini adalah kunci tahanan. Jadi di sini selain ceritakan sejarah gitu, ternyata memang ada sisi-sisi lain lah dari penjara Alcatraz sendiri, teman-teman ya. Wah, kalau kalian main ke San Francisco, kalian wajib sih datang ke tempat ini ya, teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi gue udah di tempat makan gue, dan ini gue lagi ada di tempat makan namanya Louisiana Po' Boy Cafe. Ini makan makanan seafood gitu ya, karena ini kan daerah pinggir laut ya, jadi banyak sekali restoran-restoran yang seperti seafood gitu lah model. Dan tadi gue pesen shrimp sama kentang-kentang gitulah, pokoknya itu sekitar harga $20, terus sama minum jadinya totalnya sekitar $28 itu, sama tip dan segala macem lah, sama teks dan segala macem. Ini gue lagi nunggu makanan gue, nanti lihat makanannya ya, kalian stay tune aja. Lihat ya teman-teman, jadi tadi gue mesen ini shrimp sama kentang gitu, $20 ya, 300 ribuan, 12 pieces gitu sama kentang tuh. Ini tartar saus, makanan itu saus khas dari Amerika Latin. Terus ini ada vegetable-nya gitu lah. Minumnya Fanta Orange. Kira-kira kurang lebih seperti inilah makanannya. Tuh suasananya kayak gini. Ya teman-teman, jadi gue udah ada di tempat, salah satu tempat destinasi juga kalau kalian ke San Francisco. Kalian ini wajib ke tempat ini, yaitu Golden Gate teman-teman. Nah itu jembatannya Golden Gate yang berwarna merah, menghubung antar kota ya, jembatan antar kota. Kita bakal mendekat sana dan kita akan mengambil beberapa foto. Nah, ini di sebelah sana juga kalian bisa melihat kota San Francisco teman-teman, kota downtown San Francisco dari sana. Dan kalian juga bisa lihat pulau Alcatraz yang tadi kita datangi itu di sebelah sana tuh. Kalian bisa lihat atau enggak tuh? Itu jelas sekali di sana. Wah, keren banget ya. Wah, tuh view-nya. Jadi kalian bisa melihat jelas semuanya dari sini. Kan juga bisa melihat Golden Gate. Tuh salah satunya. Dan banyak perahu-perahu di sana. Kita bakal mengambil beberapa foto dengan view Golden Gate ini, teman-teman. Wah. Di mana-mana ya ada makanan khas dari Amerika Latin. Kita santai sejenak di sini. Tuh pemandangannya. Kalian lihat sendirilah tuh. Keren banget ya. Golden Gate dengan view kota San Francisco, dan ada Pulau Alcatraz sebelah sana. Gila. Kalau gue ngebayangin tadi yang kalau yang gue ceritain ya teman-teman ya, itu kan 3 bersaudara itu bisa kabur dari pulau itu kan, dari penjara itu kan. Ini jaraknya cukup jauh loh teman-teman. Ini dari pulau sana ke kota ataupun ke sini pun jaraknya jauh teman-teman. Gue nggak kebayang ya mereka bisa terlintas, bisa melarikan diri dari penjara di tengah laut itu, gimana hebat itu. Kita akan mengambil foto. Coba kita minta tolong orang ya. Ya teman, jadi mungkin videonya segini aja dulu ya, perjalanan traveling di day kedua bersama gua. Tadi kita udah ke Alcatraz, kita udah keliling-keliling juga, kita udah ke Golden Gate, kita udah lihat suasananya di sini seperti apa. Salah satu destinasi wisata juga kalau kalian ke San Francisco. Makasih banyak buat teman-teman yang udah support selama ini, yang udah bantu support channel gue sampai sejauh ini. Kita masih perjalanan ke 100.000 subscriber, jadi bantu channel gue supaya mencapai target itu, oke? Ya, jadi gue Rian pamit undur diri, sampai jumpa di next video berikutnya, oke? See you dari Golden Gate.